Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat dan di waktu yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, khatib mengajak pribadinya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan terhadap semua yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, ma'asyiral muslimin, di sisa usia kita, di sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menghirup udara di dunia ini, marilah kita berikhtiar dan berusaha untuk meninggalkan semua yang telah dilarang Allah dan telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtiar dan usaha ini, ma'asyiral muslimin, kita sempurnakan dengan senantiasa memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dijadikan sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan hari, insyaallah kita bersama akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan memberikan kesehatan untuk kita semuanya, zahiran wa batinan, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini ada beberapa hal yang insyaallah akan menjadi komitmen kita sebagai umat Islam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, marilah kita menjaga hati kita agar benar-benar ibadah yang kita lakukan, ibadah secara umum dan secara khusus di bulan suci Ramadan, ibadah yang ada di sana, baik siam maupun qiyam, baik puasa maupun di malam harinya, maupun menghidupkan di malamnya, di malam harinya, semoga kita senantiasa bisa melaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Karena inilah jaminan, ma'asyiral muslimin, sekian keutamaan yang kita dengar dari hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian juga barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
kalau kita perhatikan hadisnya, sebagaimana sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Demikian juga di dalam riwayat lain, man qoma lailata ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ada diksi pilihan kata yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang akan mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan adalah yang menjalankan siyam dan qiyam dalam keadaan imanan wahtisaban, beriman, yakin kepada Allah dan benar-benar mengharapkan pahala dari sisi Allah dan keridhaannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dan kita menjalankan ibadah yang ada di sana bukan karena euforia semata, bukan karena tradisi sementara, bukan karena tradisi semata, bukan karena kebiasaan semata, tapi benar-benar syarat yang pertama ini harus kita penuhi, yakni imanan wahtisaban. Kita menjalankan semuanya tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah dan ampunannya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kita komitmen untuk bahagia, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ini pun sering kita tradisikan, ada ungkapan yang sering kita ucapkan, ada kalimat tulisan yang sering kita baca, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan syahrus siyam wal qiyam. Sebagai ungkapan ekspresi kita suka, kita senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun lebih dari itu ma'asyiral muslimin, marilah kita khusyukkan, kita hadirkan hati kita. Mengapa kita sebagai umat Islam harus senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Salah satu jawabannya adalah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan sababul wurud, di mana ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 2 orang yang pertama meninggal dunia dalam keadaan syahid, dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah dengan makna sebenarnya. Itu yang terjadi pada 2 orang yang pertama dari 3 sekawan ini. Adapun orang yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan biasa, dalam tanda kutip meninggal dunia dalam keadaan sakit, meninggal dunia tidak dalam keadaan syahid. Tapi orang yang ketiga ini hadirin lebih panjang usianya. Dia meninggal tahun depan, sesuatu yang tidak dialami kedua temannya tadi. Lalu sahabat Rasulullah bermimpi, ternyata orang yang ketiga ini ditempatkan di surga, di mana tingkatannya lebih tinggi daripada kedua temannya. Padahal sudah maklum, ma'asyiral muslimin, 2 orang ini meninggal dunia dalam keadaan syahid, di mana jaminannya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka keheranan ini ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya Rasulullah menjawab keheranan itu dengan jawaban beliau, alaisa ba'dahuma kadza wa kadza salahu wa adraka ramadan fasama fawalladzi nafsi biyadihi inna bainahuma la'ab'ad kama bainas samai wal ardh. Bukankah orang yang ketiga usianya lebih panjang, paling tidak 1 tahun, dia memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat, dia mendapati Ramadan di tahun itu, sesuatu kesempatan yang tidak didapatkan oleh kedua temannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersumpah, demi Allah, demi zatku yang kemuliaanku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya derajat orang yang ketiga di surga nanti dibandingkan dengan kedua temannya adalah sepanjang
dan seluas langit dan bumi. Keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan sepanjang umur dan dia benar-benar menghormati kesucian bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, paling tidak ma'asyiral muslimin, komitmen kita mendatangi bulan suci Ramadan, bagaimana kita bersama keluarga kita dan teman kita benar-benar menghormati keberadaan bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian menodainya dengan tidak berpuasa tanpa uzur syar'i. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengancam orang-orang yang seperti itu. Salah satunya adalah hadis beliau, bu'dan liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu wa lam yughfar lah fa idza lam yughfar lahu bihi famata. Sangatlah rugi dunia akhirat orang yang usianya mendapati bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yughfar lahu bihi famata. Kalau orang ini dosanya tidak diampuni pada bulan Ramadan, lalu kapan lagi ia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang terakhir ini ma'asyiral muslimin adalah kalimat pertanyaan dari Nabi yang maknanya adalah istifham, ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari sesuatu. Artinya sulit orang yang mendapatkan ampunan di luar bulan suci Ramadan. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk benar-benar menghormati bulan suci Ramadan dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang telah diajarkan dalam syariat agama ini, dan kita sempurnakan dengan kesunahan-kesunahannya, sehingga kita, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita dinilai dan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang kapanpun kita wafat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, manusia yang terbaik sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah ini, semoga memberikan keberkahan dan bermanfaat. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.